sesama abi hiji ngadoakeun. Yang pertama saya mendoakan saja semoga akang-akang di sini mungkin adik tingkat atau rekan seperjuangan, ada Kang Aris, Pak Presiden juga, luar biasa ya. Dengan ketawa duanya, cara bahasanya luar biasa. Dan teman-teman yang lain, ini guru-guru saya semuanya. Saya banyak belajar dari suara. Ada Kang Rido, bukan Rido yang sekarang lagi sekolah ya, lagi pesantren lagi. Iya, lagi pesantren lagi di lapas katanya. Kasus ya, Ridho Roma mah kasus, tapi Ridho ya insya Allah Ridho na Allah. Ada di Aspadua. Semoga kita semuanya, terkhusus wilayah Aspadua, luar biasa. Ada Kang Aris, Kang Indra. Itu Kang Indra menandakan semakin tinggi pecinya itu semakin tawadu dan semakin tinggi ilmunya juga. Indra mana ya? Alhamdulillah kemenang. Coba selidiki hari ke hari ngobrol sama Kang Indra, tidak pernah membusungkan dadanya, mengangkat mukanya, selalu menunduk. Itu bahwa menghargai kita, mendengarkan kita dalam berbicara. Saya belajar dari beliau tentang ilmu ketawaduannya. Nanti saya akan kupas apa itu hasil dari pesan Isra wal Mi'raj ada, yaitu rendah hati, ketawaduan. Nah, kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah dan karunia-Nya kita semua diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah bisa dihitung dengan 10 jari tangan kita, kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan banyaknya hitungan yang kita bisa hitung, saking banyaknya nikmat dari Allah. Saking banyaknya nikmat dari Allah sehingga kita lebih banyak lupanya daripada mensyukurinya. Itu karena banyaknya nikmat dari Allah. Insya Allah ini bagian dari salah satu kita bersyukur terhadap nikmat Allah, yaitu kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj atau peringatan Isra wal Mi'raj. Dalam sejarah tadi sudah disampaikan yang detail luar biasa dari Ustaz Otan. Luar biasa, mulai dari dipesek UKT-na luar biasa ya kan. Dianalogikan kena UKT, teh kerusumna ayeuna bayar UKT-nya. UKT tadi ke Pak Haji di Cirian. Sangat nawar UKT. Bang Saiful luar biasa tadi penerangannya. Saya hanya mengupas saja apa sih yang bisa diambil. Apa sih? Apa? Ayah kene. Sebelum mengupas apa sih setelah pesan atau yang kita amalkan setelah Isra wal Mi'raj, kita bersalawat terlebih dahulu. Betul? Ayo salawat aspi cenah kapungkur mah Mang Ridho sok nepakna teh. Kayak nama teh pergi nepakna nya. Corona nya sieun anu ngabubarkeun. Orang salawat heula aku berkahna salawat urang kenging syafaat di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Bareng semuanya. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Daripada mikirin aspi, mendingan kita mengaji dengan para santri agar mendapat ridha ilahi. Bareng. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul,
Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Daripada nikah lagi, mendingan kita mengaji bersama calon kiai agar mendapat ridha ilahi. Barang. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang saya hormati, bahwasanya hasil dari Isra wal Mi'raj itu adalah yang pertama. Kenapa? Di situ kita diajarkan untuk bertawadu. Atau di sini juga ada sebuah keistimewaan dari Allah untuk kita. Apa itu? Salat. Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berpuasa hanya dalam Al-Quran saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan manusia, memerintahkan kita hanya cukup dalam Al-Quran saja untuk puasa. Untuk zakat dalam Al-Quran saja, cukup dalam Al-Quran saja. Allah memerintahkan haji, cukup dalam Al-Quran saja. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, cukup dalam Al-Quran. Tapi Allah memerintahkan sholat. Inilah sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai orang yang beriman. Luar biasa. Apa keistimewaannya? Allah tidak cukup hanya dalam Al-Quran, tapi Allah memanggil siapa? Baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu. Sholat tidak cukup dalam Al-Quran, tapi Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi telah dijelaskan oleh Mama Otan. Berarti di sini keistimewaan sholat yang luar biasa. Apakah ada manfaatnya sholat untuk kita? Jelas. Ada manfaatnya sholat untuk Allah? Tidak ada. Mau sholat mau tidak, Allah tidak rugi. Mau sholat atau tidak, Allah tidak gembira. Jadi sholat untuk siapa? Sholat itu ada kemanfaatannya untuk kita yang melaksanakannya. Kenapa sih dalam Al-Quran disebutkannya aqimis sholat, tidak if'ali sholat atau i'mali sholat? Ada perbedaan itu? Jelas ada. Allah beberapa kali dalam Al-Quran aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Tidak memerintahkan kerjakan sholat. Kenapa? Apa sih perbedaannya? Ada. Perbedaannya adalah mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat hanya cukup kewajiban di situ aja. Ketika kita waktu menjelang zuhur kita laksanakan sholat, sudah sholat saja. Tapi kalau mendirikan di situ ada makna. Selain kita menggunakan syarat dan rukunnya dengan betul, ada juga diterjemahkan dalam kehidupan atau setelah melakukan sholat. Itu yang disebut mendirikan sholat. Karena kalau mengerjakan sholat saja, mungkin bisa saja kita semuanya, semua orang kebanyakan baru mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Contoh, kalau hanya mengerjakan sholat, hanya sebatas sholat saja, di waktu itu, di waktu Allah memanggil kita sholat, hanya i'malu sholat atau if'ali sholat, hanya mengerjakan sholat saja, mungkin. Contoh, pada ihya khutbah Jumat,
Kerhupat Jumat dininya aya Mama Otan, aya Ustadz Otan, saur Pak Gubernur alumni. Kesimpulan dina khutbah, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Mang Otan langsung ngulang karena dirinya ngerjakan sholat, lain mendirikan sholat. Hanya mengerjakan sholat saja. Pulang dari masjid langsung, wah kata khatib tadi kada kiai Ihya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ke masjidna muasana butut, ditukerkeun kana alus. Eta mah ikmalus sholat, hanya mengerjakan sholat. Dia sholat tapi pulangnya ambil barang orang. Dia sholat pulangnya ngomongin orang. Dia sholat pulangnya ambil hak orang. Itu baru ikmalus sholat, baru mengerjakan sholat saja. Tapi ada di sini Allah memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sebagaimana benar Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya inna masalus salati fiddin kamasali ra'si fil jasadi. Rasulullah pernah berkata seperti itu, bahwasanya sholat kedudukan dari agama, dan kepala adalah bagian dari tubuh manusia. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwasanya sholat itu, kedudukan sholat itu adalah kesempurnaannya agama, dan sama dengan kepala, bagian dari anggota tubuh manusia. Apa di sini arti atau maknanya? Bahwasanya orang kalau kakinya gak ada sebelah masih hidup gak? Kemungkinan masih hidup. Orang tangannya gak ada sebelah masih hidup gak? Kemungkinan masih hidup. Orang telinganya gak ada sebelah, kemungkinan juga masih hidup. Tapi kalau orang kepalanya hilang, mungkin gak untuk hidup. Umpamanya masih hidup pun juga itu bukan orang, tapi kuntilanak kalau gak ada kepalanya. Nah, sholat juga dalam agama bagaikan sangat yang penting. Seperti kita anggota tubuh yaitu kepala. Inilah kepentingan sholat. Makanya tadi dalam hal apapun sholat tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan apapun sholat tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun tertinggal harus diqodho. Kita madhabnya madhab qodho Sepakat gak? Aya temennya tetangga gitu, tetangga urang. Oh, qodho teh dituna. Oh, qodho teh dituna. Ayo urang mah kan ngajawabna bisaan. Karunya ulama geus ngarangnya teu diamalkeun. Karunya ka ulama cenah itu menang fatwa ulama nya diamalkeun bisa we urang nanya. Santri anu mah palinter biasanya. Nah, itu yang pertama, pentingnya sholat. Allah tidak rugi kalau tidak sholat. Seaspadua pun atau se-Asia pun tidak sholat, Allah tidak rugi. Allah tetap abadi, tidak ada kekurangan, tidak menjadi lebih ketika sholat. Kita melaksanakan sholat, Allah jadi lebih, Allah jadi kuat, enggak. Mau sholat mau tidak, Allah tetap abadan selamanya. Allah tetap kuat, Allah tetap kuasa. Makanya sholat adalah perbuatannya itu untuk kita sendiri. Selanjutnya, manfaat sholat bagi diri kita yang pertama, yaitu kerendahan hati. Tawadu. Kalau orang sudah sholat, akan rendah hatinya, akan tawadu. Kenapa? Karena dalam sholat ada, yaitu kita sujud dalam sholat diratakan antara muka dengan telapak kaki. Padahal kalau seandainya kita bercanda dengan teman, Kang Rashid bercanda sareng Kang Bandru, heureuy langsung dagan. Mang Rashid heureuy jeung Mang Bandru. Lamun ditajong suku jeung suku ditajong pikeun ka Bandru oge paling seuri. Lamun dijiwir pantatna paling seuri. Tapi lamun geus ditepak sirahna, Mang Bandru ngamuk moal. Ngamuk. Sabab kepala adalah sebuah kehormatan. Tapi di situ sebuah kehormatan ketika sujud diratakan, disamakan dengan telapak kaki. Inilah sebuah kerendahan hati
ketawaduan. Ambillah pelajarannya, setelah sholat kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Inilah yang disebut dengan aktimis sholat. Mendirikan sholat bukan hanya di tempat sholat saja, tapi setelah sholat kita terjemahkan dalam kehidupan. Yang kedua, sholat itu mengajarkan untuk apa? Untuk ikhlas. Ikhlas. Kalau yang pertama tadi mengajarkan untuk rendah hati, tidak sombong. Sebab yang sombong itu dari surga pun diusir. Siapa yang sombong di surga diusir? Iblis. Iblis dengan kesombongannya dari surga diusir. Kita sombong di dunia pengen masuk surga. Yang ngerasa sombong di dunia cita-citanya pengen masuk surga. Iblis saja sombong satu kali, disuruh sujud kepada Nabi Adam malah membantah. Padahal itu perintahan Allah. Kata Allah, ya iblis sujud ke Nabi Adam. Iblis malah membantah. Kata ini perintahanku. Iblis malah membantah. Unsur api sama tanah mulia, unsur api. Bagus unsur api. Kemuliaan, kekuatan masih kuat api. Padahal di situ bukan masalah kuat atau tidaknya, hanya untuk taat kepada Allah, untuk jauh dari kesombongan. Makanya di situ iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Jadi kita jangan berpikir kita punya niat sombong pengen masuk surga. Iblis saja sombong dikeluarkan dari surga. Kita sombong di dunia pengen masuk surga. Rasanya tak mungkin gitu ya. Makanya rendah hati. Yang kedua, sholat itu mendatangkan keikhlasan. Ikhlas. Pelajaran ikhlasnya kita niatkan karena Allah. Mau dilihat orang, mau tidak, mau ada orang, mau ada calon, mau ada pacar, mau ada yang cantik, mau ada yang gak cantik, tetap kita tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar, mau ada orang, mau ada, tetap kita hanya berpasrah kepada Allah. Kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ingin pamrih, ada pamrih. Tidak ada unsur pengen dilihat mertua. Ketika ada mertua membaru takbirnya dengan apa? Allahu Akbar. Ada mertua. Tidak ada mertua mah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Tapi ada mertua mah Sami Allahu liman hamidah. Aduh, ayah mertua. Berarti itu lain karena Allah Kang Banu, tapi karena mertua. Mau ada mertua mau tidak tetap Allahu Akbar. Karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat manfaatnya untuk kita yaitu mengajarkan untuk yang pertama apa tadi? Yang pertama masih ingat? Yang pertama untuk tawadu, yang kedua untuk ikhlas, yang ketiga manfaatnya adalah untuk ketenangan hati. Orang kalau sudah panas hatinya, panas otaknya, sholat kembalilah kepada Allah. Ambil air wudhu, baca doa-doanya, luar biasa. Kalau diartikan dalam setiap doa-doa wudhu, itu luar biasa untuk membersihkan hati kita dan keadaan kita. Contoh, lagi main PS, keur main game, contoh nate, Kang Aris jeung Mak Ira keur main game, panas, anu eleh push up, eleh push up, eleh Mak Ira push up, eleh Mak Aris push up, kan panas dinya teh, teu kakontrol. Pas ada langsung kembali. Mun tos salat lanjut, Mak Aris sakit lanjutkeun di kepanasan mah. Asa teu mungkin ya, lalu salat mah tenang, reda, reduh, enak, nyaman. RT. Itu. Jadi yang kedua ikhlas, yang ketiga ketenangan hati. Orang kalau sudah tenang hatinya, akan tenang juga hidupnya. Akan tenang juga perjalanan hidupnya. Itu ya. Jadi perjalanan dari Isra Mi'raj itu kesimpulannya bisa diambil kesimpulan. Di sini kalau Isra dan Mi'raj itu adalah jelas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan kita. Isra dan Mi'raj itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti atau sesuai kemauan kita dengan kemauan Allah, Allah akan permudah urusan kita. Kenapa banyak dipersulit? Karena kita tidak sesuai dengan kemauan Allah dan kemauan kita.
Kalau seandainya kemauan kita sama dengan kemauan Allah, insya Allah Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalau sudah dekat, Pak Gubernur saja sudah dekat dengan Mang Aris warganya. Pak Gub pindah kamar, sok bebas. Beda aja anyar, Kang, badai pindah kamar, Magnum sebungkus. Karena gak dekat. Kalau Mang Aris dekat, minta pindah kamar langsung karena kedekatan. Apalagi kita, ketika kita sesuai dengan kemauan Allah, kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, Allah akan permudah semuanya. Di situ kemauan Allah, Allah memerintahkan sholat. Kita ikuti. Kemauan kita juga sholat. Luar biasa, akan semakin dekat kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah apapun kemauannya, yang jomblo akan dipertemukan dengan jodohnya. Amin, amin. Yang jomblo tidak akan pacaran, karena kita dekat dengan Allah. Kata kita sesuai kemauan kita dengan kemauan Allah. Tidak akan pacaran, tapi langsung nikah. Boleh pacaran? Sangat boleh setelah menikah. Sepakat? Jadi berbahagialah bagi orang yang jomblo, termasuk saya ya. Insya Allah doakan dari orang-orang soleh. Tapi dihoyong nikah teh, ningali di grup terus nikah, kamari mangaang nikah. Mang kaduhung teh nikah, kaduhung mang biasanya kaduhung. Maka pekan abi teh moal nikah, nah mang bet kaduhungnya, kaduhung teh tiba heula. Masya Allahnya doakan orang sadayana sing lancar, sing barokah, ilmuna manfaat. Ari ilmu manfaat teh cenah saurkeun guru kapungkur disebutna ilmu manfaat teh. Urang apal ilmuna salat jeung urang salat. Teu cukupku urang boga ilmu, bakalna mun cukup boga ilmu mah ai salat teh jadi kajeuna teh bakal ngadeukeutan kana sombong. Wah, saya mah ye sombong ke jabatan, saya mah gubernur Aswa 2. Saya mah ustad di Aswa 2 teh. Mun teu ngaji ka saya teu sampurna Islamna. Aduh, Faisal euy. Sombong. Teu sampurna Islam teu ngaji ka saya mah. Saya mah ngajina ti pasantren itu, pasantren dia. Aya toong ku Mang Saibul teh subuhna jam 8. Disebut salat duha espionan. Cukupnya. Jadi cukupna pinter ilmuna, jago ilmuna jeung amalna. Insyaallah abdi ngadoakeun khusus kangge akang-akang di dieu sing lancar rezekina, sing barokah. Saali pengalaman abdi ngabdi di alisan mah teu rugi. Ngabdi di alisan mah teu rugi. Abdi teu ngalaman ka jingjing ijazah ngalamar ka itu ka dieu. Nya ge kur ngahonor sakola. Mun saur Pak Haji Nawawi lamun maneh di dia bener-bener ikhlas ngurus ospay, aktif, bikin sampah, moal ngalaman maneh ngajingjing ijazah. Mun tetep Pak Haji. Karosna tos lulus di dieu, lebetkeun ijazah ka sakola. Nya ge saingan mah seueur tapi meureun ieu teh doa Pak Haji. Da abi mah pinter mah teu. Pinter mah teu jauh-jauh pinter kana ieu di dia guru-guru, serba guru bidang-bidang abi mah di dieu tiasa naon tapi meureun aya doana Pak Haji. Mun tetep Pak Haji nyeras kitu. Maneh moal ngalaman ngajing ijazah Nawawi. Eta keur ngabaong sampah abi teh. Lamun ikhlas tah kikieuan teh. Pate nya karaos teu ngalaman ditolak atuh ngalaman. Mudah-mudahan ngalamar istri ge teu ngalaman ditolak. Kunaon teh can nikah wae da can ngalamar-ngalamar. Abi mah yakin kada doa Pak Haji moal ngalaman ditolak cenah. Ngan can ngakukeun hungkul eta hiji deui ngalamar. Ya doakeun ya urang sadayana khususna mah di dia akang-akang sing saroleh anu nyusun skripsi sing lancar nyusunna anu keur ngolok mertua sing leuwih mertuana. Amin. Mang Aris luar biasa masyaallah. Mang Aris mah teh ya kuluna geus timu, alfiahna geus caah. Duniahna mah geus bulah baleh itu ka dieu. Mang Aris nya doakeun si enggal nikah bios Aris. Bade abi ti payun Mang Aris ti pengker mangga, bade Mang Aris ti pengker abi ti payun mangga. Biosnya aja dong ada terangnya. Bade Kang Banu ti pengker mangga abi ti payun, bade abi ti payun Mang Banu ti pengker mangga nikah mah. Sampai wae yang abi mah ti payun. Kah kitu pangitanya khususna abi ngadoakeun kangge akang-akang di dieu sing lancar dina ujianana, ayeuna menuju ujiannya. Sing barokah ilmuna manfaat, sing sehat walafiat. Ieu corona ai ka santri mah corona teh da bingung lah tuh nya Pak Presiden. Terus ka santri mah tuh
Amun napal ka santri cenah da budu ge can cager. Amun napal lah gara-gara kena bujur cenah. Kau zaman Nabi mah sok ngarangodok, duka ina generasi enak kana generasi ngodok, suk ke kieu. Kata Kemudian corona ge mikir, rek asup ka maneh teh. Itu ge kena virus. Ya mudah-mudahan orang sing sarehatnya akang-akang amang-amang sadayana Vaksin alami. sehat, jembar rezeki, jembar hate. Tadi solusinya jembar hate mah salat. Urang keur emosi. Tadinya Allah mah tos adilnya masih waktu sholat, memberikan waktu sholat dari pagi sampai zuhur. Kenapa lama? Karena kita tahu Allah tuh tahu kita tuh sibuk di waktu itu, makanya jedanya lama. Makanya setelah sibuk lama, panas, stres, langsung kembali kepada Allah. Itu ketika azan zuhur berkumandang. Dari zuhur ke asar cukup lama karena kita capek. Tapi dari maghrib ke isya kenapa dekat? Karena di waktu malam itu katanya waktu malam itu banyak orang yang jahat. Sifat-sifat untuk melakukan jahat itu malam. Otak main kangkringan ke malamnya Pak Gu. Habis diajarkan sanad abi kangkringan mati Pak Gu pokoknya. Orang mah jam 1 mah aman. Mati maghrib kalau dari waktu maghrib ke isya. Tah di angkringan eta aman. Dibanding belah dituna aman. Alisannya gitu tuh aku juga jejak bagusnya bagus soleh teraka asli juga jejak saya tadi bagusnya mata cita-citanya kapungkur tuh kaina kesejahteraan atau untuk kapungkur yang mang abi mah yang jadi kesejahteraan aku naon nu kahiji kenyataan nu kahiji bisa observasi langsung tadi kira observasi teh kuliah hukum yang pagu itu mah observasi ka wilayah asli guys cenah ada Mang Rahmat jadi kemenak moal bisa cenah ka asrama cenah jadi kemendik moal bisa di masjid kemendik ngajar jadi kemelu keluar wae cenah terus jadi naon deui emang naon pagu anu bakal bisa anu bisa ka wilayah asli kesejahteraan kalau ikut lemari kenapa abi mah luar biasa pagu masyaallah tapi maniat karena Allah nya amun ningali asli bonus insyaallah niat karena Allah nya pagu buat lemari ka kamar asmi karena Allah mun aya asmi ngiceupan eta mah bonus teu ngiceup pagu mah istighfar we istighfar ya pagu alhamdulillah nya sekali deui abdi mah ngadoakeun khusus ke abdi ka amang-amang sadayana sing barokah ilmu sing sarehat khusus oge ka padadannya di dieu eta teh Kang Wilayah Sadua mah bapak urang atuh mun abdi sakit padadan ieu mah cenah aya lanong ieu minumna masyaallah luar biasanya tak urang khusus kami sok didoakeun padadan teh tiap pada salat karena jasana agung gitu. Meureun ayeuna mah generasina teu terang saha aya keneh Pak Gub anu engke heula nyenakna si ayeuna dibayarna engke heula tapi padadan mah teu pernah lagi masyaallah teu pernah lagi mudah-mudahannya hiji sing barokah rezekina sing kembal sing sehat insyaallah iku berkahna amang-amang oge orang tuana sadayana sing sehat oge panginten urang hadiahkeun Al-Fatihah kangge rama urang oge keluarga orang sadayana guru-guru orang sadayana nu geus ngantunkeun mugia almarhumah Allah dihapunten segala kahilafanana dihapunten segala kealfaanana ditampi iman Islam ihsannya ditampi itu lain ke Allah tapi terdirina kan katampi amal teh amal anu leres disebut ditampi teh sok aya nu ngadebat Allah mah teu butuh amalnya ditampi teh ditampi amal perbuatan orang teh benar-benar sampai ke Allah dan berarti Allah butuh amal. Nah mudah-mudahan orang sadayana sing kagolongan sing janten jalmi anu saya nasib barokah ilmu barokah rezeki juga tadi nu tos disebutkeun almarhumah kurang doakeun ala hadinya walaupun kulis sholat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa
kapan sampainya Kak bulan Ramadan hasil maksudnya? Allahumma barik lana min Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beranjak kita kepada acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Ian. Gus Ian. Adanya dipersilahkan. Al-badru alaina min saniyatil wada. Mujarab mustajab. Qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya man kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Nas'aluka rahmata wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah wa salamata minal balaya wa tawsi'al arzaqi bil ta'ab wa tatwilal umri fi ta'atika wa ijtidal ma'asik wal mauta 'ala al-islam ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahumma rizqna fahman nabiyina hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tubbina fil taysiri kulli amrin asir fa inna taysir asirin la taysir. Nas'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa la yasma'. Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa la yasma'. Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa la yasma'. Rabbana aslih ummata Muhammad. Rabbana arham ummata Muhammad. Rabbana faraj an ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad.
اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع من آمن بك. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو نية أو اعتقاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة أم القرآن الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara telah dilaksanakan dengan baik. Saya selaku MC terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita